Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai cyber law lewat video berikut. Perkenalkan, saya Denisa Zaira Kaya dengan NIM 808. Perkenalkan, nama saya Esa Priyanka Naulihda Julu dengan NIM 807. Perkenalkan, nama saya Ida Yudarani Mahayasi dengan NIM 806. Perkenalkan, nama saya Kerja Lokulida Usilongkik dengan NIM 809. Perkenalkan, nama saya Benediktus Bersinaga dengan NIM 805. Kamu lagi ngapain? Ya, kepo lagi ngapain? Kamu tahu nggak sih, tindakan yang kamu lakuin itu termasuk tindakan cyber law? By the way, tapi cyber law itu apa sih? Pengertian cyber law. Cyber law atau hukum cyber adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Namun, banyaknya kejahatan dan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan teknologi di Indonesia, maka dibuat sebuah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Jadi itu pengertian dari cyber law. Iya, kamu tahu nggak kalau cyber law itu ada undang-undangnya? Jadi apa sih undang-undang dari cyber law? Nah, undang-undang yang mengatur mengenai teknologi informasi diantaranya, yang pertama, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang pornografi di internet, transaksi di internet, dan etika pengguna di internet. Benar-benar tujuan dari cyber law itu apa sih? Cyber law sendiri diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Cyber law akan menjadi dasar hukum untuk proses menegakkan hukum dalam sarana elektronik dan komputer. Dengan kata lain, cyber law sangat dibutuhkan karena Malaysia terhadap terhadap cyber law sudah saatnya Indonesia memiliki cyber law mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang besar. Sekarang saya akan membahas mengenai pembahasan cyber law. Secara garis besar, terdapat 5 pembahasan cyber law di setiap negara, yaitu yang pertama, information security, menyangkut masalah keautentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Yang kedua, online transaction yang meliputi penawaran, jual beli, pembayaran hingga pengiriman barang melalui internet. Yang ketiga, right in electronic information mengenai hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. Yang keempat, regulation information content, perangkat hukum yang mengatur sejauh mana konten yang dialirkan melalui internet. Yang kelima, regulation online content, tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, restriksi ekspor impor, kriminalitas, dan jurisdiksi hukum. Ruang lingkup cyber law. Ruang lingkup cyber law di Indonesia adalah hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen, dan yang terakhir pemanfaatan internet dalam keseharian. Cyber law juga mencakup upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Yes! Gila, gue menang banyak! Kamu lagi ngapain? Asik banget kayaknya. Aku lagi main judi. Kamu mau main nggak? Ajarin caranya dong. Boleh. Perbuatan teman-teman tadi termasuk dalam perjudian, di mana pencemaran nama baik dan penghinaan. Dalam pasal 27 ITE dijelaskan, perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan atau pencemaran nama baik serta pemerasan dan atau pengancaman. Kamu tahu nggak kok kecelakaan yang kemarin di Gondang itu loh? Ternyata teman kelas kita. Demi apa? Iya yang Bene. Nggak cuma itu, ternyata dia juga main judi. Soal lagi itu kamu tahu nggak sih informasi yang lain tentang Bene gitu? Gila-gila si Bene ya. Jadi dia ntar aku tanyain temenku, siapa tahu ada gimana lebih lanjut. Oke, boleh. Terima kasih. Seperti
Seperti yang kalian ketahui, perbuatan tadi termasuk berita bohong dan ujaran kebencian. Dalam pasal 28 UU ITE dijelaskan, perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian, penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau perumusan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau disebut dengan SARA. Penerapan film ilegal termasuk kejahatan IT pada pasal 30 ITE dijelaskan, perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun seperti melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan, termasuk dalam kejahatan IT. Dan itu dia penjelasan materi mengenai cyber law dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih.